Hai, Assalamualaikum. Sehat-sehat semua ya hari ini. Jumpa lagi di PSBB Pojok Santai bersama Bu Guru. Oke. Hari ini aku memulai dengan sebuah pantun. Ikan sarjana hukum mobilnya dua. Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, sehat selalu ya hari ini. Semoga semuanya sedang dalam keadaan luar biasa. Semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan suara aku kedengaran dengan baik ya. Halo, wah pemirsa pertama Bunda Eva Solifa disusul dengan Yanda Insetiaji. Waalaikumsalam Bu Guru. Iya sama-sama. Terima kasih. Semangat pagi ya semuanya yang sudah hadir hari ini. Oke, salam nih. Udara begitu dingin hari ini karena sekitar 3/4 hari itu turun hujan di Kota Bekasi. Bagaimana keadaan cuaca di daerah teman-teman? Mudah-mudahan aman terkendali ya cuacanya ya, insya Allah. Oke, hari ini PSBB kedatangan tamu yang sangat spesial, luar biasa nih. Sampai aku tuh sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Karena apa? Ya karena nggak ngantuk. Karena nungguin hari ini. Mudah-mudahan PSBB malam ini berjalan dengan lancar. Oke, dan begitu banyak manfaat yang bisa dipetik oleh bunda-bunda serta pemirsa di rumah. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut nih sambil menunggu narasumber untuk hadir. Hari ini saya perkenankan Julia Arjanti ingin membacakan kurikulum vitae dari narasumber yang akan tampil malam ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Bunda Dr. Lili Nurlaili, Master of Education. Waduh, beliau tempat tanggal lahir beliau adalah Jakarta 10 November tahun 1962. Beliau adalah praktisi pendidikan. Wah, luar biasa, sepertinya Bunda Lili sudah hadir sebentar ya, teman-teman. Oke. Iya. Senang banget Bunda Lili Nurlaili langsung hadir loh, tepat waktu. Masya Allah, luar biasa nih patut. Halo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah cerah banget. Kalah cantik kayaknya Yuli nih malam ini seperti biasa. Ah, bisa Bun, aja. Udah tua. tua dari mana Bunda Lili itu selalu Ah, stunning di setiap tua. kesempatannya. Jadi malu deh. Ngapain malu? Luar biasa. Sebentar ya Bunda, Yuli izin Ya, menyapa dulu teman-teman sebentar. oke. Oke, terima kasih. Aduh teman-teman, bahagia banget nih hari ini. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Terima kasih banyak buat Ibu Bunda Lili. Izin memanggil Bunda Lili dengan sebutan Bunda Lili ya Bunda. Boleh, Eh, silakan dengan senang hati. Alhamdulillah. Sehat Bunda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat banget nih malam mingguan di rumah ya Bunda. Iya, semangat. Sebentar lagi soalnya mau ada tamu jam 9 malam ya. Oh gitu. Semangat-semangatin. Ya, ya. Semangat semangatin. Wah, ada tamu jam 9 siap. Wah, udah kode tuh. Berarti kita punya waktu sekitar
sekitar 1 jam untuk bincang-bincang dengan Bunda Lili. Oke, Ya. untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan membicarakan sharing-sharing nih tentang komunikasi antara orang tua dan anak di masa pandemi. Tadi tuh sebelum saya online hari ini tuh saya menyaksikan film drama Korea, Bunda. Masya Allah. Itu tuh nonton Drakor. itu iya, nonton itu bikin stres banget Bunda. Di situ tuh disajikan banyak karakter dan uh, apa namanya, ada orang tua dan anak, karakter di orang tua dan anak. Jadi orang tua itu punya dendam, anaknya punya dendam juga. Orang tuanya jahat, anaknya juga punya anaknya juga jadi jahat. Jadi kayaknya tuh jadi saya sambil begini, ya Allah, berarti emang komunikasi yang diberikan oleh orang tua itu sangat berpengaruh nih sama anak-anak gitu kan. Kok bisa ngepas banget sama topik yang akan kita bahas hari ini, Bunda. Jadi mempersingkat waktu nih, kita mulai dengan pemaparan ya sekilas tentang apa sih komunikasi itu, serta bagaimana sih seharusnya komunikasi dengan orang tua dengan anak di khususnya untuk menjaga komunikasi antara orang tua dan anak di masa pandemi ini nih. Bunda kemana ya? Sabar ya, mungkin Bunda sedikit menghilang nih sebentar. Oke, sebentar. Oke, Bunda iklan. Silakan Bunda, silakan Bunda langsung aja nih. Baik, terima kasih Mbak Juli. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat pastinya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan menjaga tetap protokol kesehatan, gitu ya. Siap. Walaupun kadang-kadang kan Bunda kalau pagi olahraga keliling kompleks itu setengah jam sampai 1 jam itu kadang-kadang napasnya juga tambah susah gitu karena pakai masker. Tapi ya Oh itu harus iya. dinikmatin. Ya ini memang sudah saatnya kita harus patuh seperti itu. Siap. Sudah berapa nih yang hadir ini Mbak Juli? Alhamdulillah nih Bunda, ini jadi gini, apa namanya, semuanya yang hadir ini yang tercatat di sini ada 10 orang yang menonton. Cuma kan nanti kita share secara offline dan online. Jadi mereka hanya bisa mendengarkan saja, interaksinya lewat chat komen saja. Nanti jadi Bunda silahkan saja memaparkan, terus kita sharing-sharing aja langsung. Oke. Oke, terima Silahkan kasih. Bunda. Baik, Bunda Awalia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik. malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, teman-teman guru dari seluruh Indonesia atau hanya Bekasi, pokoknya semua teman guru. Ya, mungkin tadi Mbak Julia, Mbak Juli apa Julia sih? Julia Bunda. Julia, oke. Mbak Julia mungkin tadi sudah kasih tahu bahwa Bunda awal karir Bunda adalah sebagai guru. Bunda awali karir tahun 80-an. Jadi ketika Masya Allah. kuliah 81 itu Bunda sudah ngajar di Taman Kanak-Kanak gitu ya. Masya Dan Allah. dan kemudian sambil kuliah, sambil ngajar di TK, dan kemudian setelah lulus TK, setelah lulus S1 86, Bunda mengajar di STM, SMA. STM dan SMA ada 7 sekolah. Ya, dan kemudian tahun 88 Bunda mulai bekerja di pusat kurikulum sebagai penanggung jawab pengembangan kurikulum mata pelajaran PPKN. Dari tahun 88 sampai akhirnya Bunda menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Filipina tahun 2017 gitu ya. Jadi Ya, lebih dari 30 tahun kerjanya di dapur terus. Masya Jadi nggak Allah.
Dapur Ini kurikulum. orang di belakang layar kesuksesan pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah. Luar biasa, Jadi kesempatannya karena luar sudah biasa. terbiasa di dapur, jadi kadang-kadang di Facebook Bunda ya mencantumkan ini kue, masakan gitu ya. Refreshingnya Bunda ya, refreshingnya Bunda. Refreshing, iya. Baik, tidak berpanjang kata lagi, Bunda akan kepada topik pembicaraan kali ini. Bagaimana sih menjalin komunikasi pada masa pandemi saat ini? Karena terus terang saja ini adalah suatu apa namanya keadaan yang baru pertama kali terjadi gitu ya. Jadi selama Bunda hidup sampai saat ini Bunda sudah 58 tahun dan baru ada kejadian ini dan semua orang juga merasakan semua apa yang kita semua rasakan gitu ya. Dan itu diawali ketika di bulan Maret 2020 ya, tahun lalu, Bunda tiba-tiba mendapat informasi kalau di Filipina itu mau lockdown. Jadi udah kebayang waktu itu saat itu Bunda masih ada di Indonesia karena baru selesai mengadakan seminar internasional di Bekasi. Iya, Jadi iya, betul, betul. Bunda bawa pembicara dari Filipina dan juga banyak yang hadir gitu ya. Sudah lebih dari 5 kali lah Bunda mengadakan seminar internasionalnya. Kemudian akhirnya Bunda mau pulang hari Sabtunya ternyata tiket sudah tidak ada. Dan kemudian Bunda coba lagi dapatlah hari Minggu pulang ke Filipina. Nah itu akhirnya pada saat itu Bunda menikmati bagaimana suasana sepi dan seterusnya udah kita semua rasakan ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan keadaan ini segera pulih dan kita Amin. seperti biasa kembali gitu ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Baik, di sini pada saat terjadi pandemik ini dan semua dilakukan di rumah, ada beberapa hal yang menjadi tolok ukur, artinya ada positif dan negatifnya. Salah satu Betul. yang positifnya adalah biasanya anak-anak susah apa namanya bertemu ibu bapaknya di rumah karena Betul sama-sama sekali. sibuk. Ya, Mm-mm. contohnya Mm-mm. sekali adalah Bunda gitu ya. Jadi berangkat dari rumah itu habis subuh. Dari rumah Mm-mm. habis subuh, kebetulan memang nyetir sendiri dari rumah. Kemudian sampai di kantor masih jam setengah 6. Bunda lari ke Monas gitu ya, karena memang senang olahraga setiap hari. Lari ke Monas dan kemudian jam 7 sudah balik lagi ke kantor, kerja terus dan sampai rumah sudah malam gitu ya. Karena macet, bukan karena sok rajin gitu ya. Tapi memang pulang kantor jam 4 dan itu sudah macet gitu ya. Jalanan Bunda rumahnya di Tangerang dan kemudian kantornya di pusat kurikulum di Senen dekat Atrium. Iya, betul. Jadi artinya pada saat dahulu itu untuk bertemu dengan orang tua mungkin hanya hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah kalau Bunda kebetulan hari Sabtu dan Minggu pun juga apa namanya masih keliling tugas daerah gitu ya. Jadi Betul. karena sebagai pengembang kurikulum kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita punya yang namanya tim pengembang kurikulum TPK di seluruh kabupaten kota, ada 540 kabupaten kota. Nah, kita yang membimbing mereka bagaimana pembelajaran yang baik dan menyusun kurikulum muatan lokal. Jadi, Sabtu Minggu pun biasanya masih ada di daerah. Masya Nah, itu Allah. adalah cerita sedikit bagaimana sulitnya bertemu dengan anak-anak, dengan keluarga gitu ya. Waktu yang singkat dan seterusnya. Nah, ketika pandemi ini kita sudah mulai banyak bertemu terus-menerus dengan orang tua, ibu dan bapak serta keluarga. Nah, sebelum Bunda lanjutkan, di sini ceritanya adalah kita belajar dengan PJJ ini adalah betul-betul tidak ada desain. Artinya sama sekali pemerintah tidak memiliki ataupun sama sekali tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Jadi artinya memang ini adalah sesuatu kejadian yang luar Luar biasa ya, bisa biasa. dikatakan itu. Sehingga ini belum apa namanya terburu-buru ataupun apapun istilahnya harus
dilakukan belajar dari rumah. Nah, sebelum PJJ berlaku di Filipina pun juga dipersiapkan. Yang pertama kali bedanya Indonesia dengan Filipina adalah yang pertama kali dipersiapkan adalah pendekatan kepada orang tua. Nah, pendekatan kepada orang tua ini adalah bagaimana nanti kalau belajar dari rumah didampingi oleh orang tuanya. Nah, itu adalah suatu hal yang luar biasa yang berbeda dengan kita. Jadi orang tua itu dipersiapkan sebagai pendamping anak-anak di rumah. Dan kemudian dengan sabar, artinya keadaannya juga sama kita. Kalau misalnya lewat online itu memang kuotanya juga terbatas. Kemudian kalau yang di daerah-daerah yang tidak punya internet, mereka lakukan secara offline. Jadi artinya dia diberikan modul dan kemudian mereka mengerjakan tugas, dikumpulkan dan sebagainya. Tetapi yang online ini orang tuanya sudah siap. Jadi karena sudah ada pendekatan terlebih dahulu, bagaimana pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ada beberapa tips bagi orang tua dalam mendampingi anaknya belajar di rumah selama pandemi. Pertama adalah bagi tugas mengajar sesuai kondisi ibu dan ayah. Jadi misalnya begini, si ibu bisanya mengajarnya hari Senin, si ayah bisanya mengajarnya hari Selasa. Bukan mengajar ya, maksud saya mendampingi. Jadi artinya berbagi. Artinya apa? Agar supaya si ibu juga tidak jenuh, si ayah pun juga tidak jenuh. Ataupun berbaginya adalah 3 hari gitu ya, atau 3 hari ibu dan 2 hari si ayah. Artinya bahwa kalau terus menerus si ibu, maka ibu pun akan jenuh, si anak pun juga akan jenuh. Dan juga kemudian ujung-ujungnya kalau sudah jenuh apa artinya? Ujung-ujungnya biasanya suka marah ya Mbak Juli ya. Iya, Mbak betul, Julia suka penggaris sama marah. kayu ada di sebelah pokoknya. Iya, jadi bukan hanya sekedar marah, tapi esmosi gitu ya. Betul, Esmosi atau emosi jiwa. es krim terserah lah. Jadi Betul, betul. akhirnya yang pertama adalah bagi tugas. Jadi kalau seandainya si bapaknya bisanya pagi, si ibunya bisanya siang, misalnya 1 hari itu, maka dibagi. Tapi kalau misalnya 1 hari itu pembelajaran jarak jauhnya itu PJJ-nya itu hanya 3 jam 1 hari, maka dibagi. Hari Senin siapa, Selasa siapa, atau kalau ada punya kakak yang sudah dewasa, dibagi juga dengan dia agar mendampingi adiknya, gitu ya. Iya. Kemudian kedua adalah buat jadwal harian untuk anak kita. Jadi jadwal hariannya itu jam berapa kamu belajar PJJ-nya, jam berapa kamu mengerjakan tugasnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, saya belajar juga dari Filipina, yaitu ketika terjadinya PJJ atau pembelajaran jarak jauh online, guru-gurunya tidak hanya fokus kepada materi pelajaran, gitu ya, tapi juga penanaman nilai karakter. Jadi mereka pagi-pagi ataupun dimulai biasanya pembelajaran itu jam 8 gitu ya. Mereka mulai dengan cara adalah yang kalau kita istilahnya pembelajarannya adalah literasi. Maka dia awali dengan membaca. Jadi kalau di situ istilahnya DIR, drop everything and read gitu ya. Jadi DIR itu memang sudah berlaku pada saat offline. Nah, pada saat online dilanjutkan. Kemudian setelah membaca, diawali membaca hanya 5 menit saja, kemudian mereka bercerita secara bergantian. Kalau anaknya masih kecil ya, anak SD mungkin dengan bahasa dia dibimbing oleh gurunya. Nah, yang luar biasa adalah guru, baik di Filipina maupun di Indonesia, yaitu gurunya harus lebih sabar. Mengapa? Karena pada saat misalnya suaranya masuk semuanya, kita tidak bisa dengar. Nah, biasanya kita sudah, ayo matikan, matikan, dan seterusnya. Padahal kita yang bisa, Bener, 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 bener. kita yang bisa mengkomunikasikan atau kita yang bisa unmute itu semuanya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita lah yang
penanggung jawab semuanya gitu ya. Betul. Ayo matikan, suara siapa tuh? Suara siapa tuh? Nah, udah Panik, emosi lagi panik gitu ya. sendiri Bunda, panik sendiri Bunda. Panik, padahal dia namanya bunik. Jadi Iya, akhirnya iya, iya. begitu yang terjadi. Kemudian setelah itu, setelah diawali dengan membaca literasi, jadi literasinya tetap tidak ditinggalkan, maka mulailah dengan bertanya, ayo siapa yang hari ini, pagi ini sebelum dimulai sudah berdoa dengan keluarga? Siapa yang Hmm. pagi ini sudah membersihkan tempat tidur? Siapa yang sudah menyiram pohon? Jadi nilai-nilai karakternya tetap dipertahankan gitu ya. Ada satu hal Mbak Julia yang saya ingin ceritakan. Di Filipina itu mereka dari tahun 90 punya komitmen yaitu mau antri. Nah, Masya karakternya itu Allah. yang belum kita miliki gitu ya. Antri sampai berkilometer itu saya sampai bingung waktu itu di jalan. Loh kok mereka antri ngapain? Pikir mau nonton bioskop atau apa? Ternyata hanya mau naik angkot gitu ya. Ya Allah, Angkotnya sabar itu ya. Tetap sabar iya, gitu ya Bunda. Nggak dorong-dorongan, sabar. nggak gimana-gimana gitu ya. Iya, betul. Jadi mereka budaya antrinya itu, karakternya itu saya kagum gitu ya. Nah, walaupun yang dia antri mobilnya itu adalah mobil jeepney, jadi mobil peninggalan Perang Dunia Kedua yang tetap dilestarikan Masya gitu. Allah. Isinya itu hanya 10-10, hanya 20 orang. Jadi kalau antrian sampai puluhan meter, isinya 20 bisa kebayang berapa jam nunggunya dalam Iya, keadaan lama. hujan lebat, dalam keadaan malam, saya pernah melihat dan mereka tetap tertib antri. Nah, luar biasa gitu ya. Jadi kemana-mana nih ceritanya. Jadi membandingkan gitu ya. Nggak Nah, apa-apa kemudian Bunda. setelah dia bercerita tentang karakter yang ditanam ke anaknya hari itu, mulailah mereka atau gurunya tersebut mengajar. Tetapi sebelum mengajar, si guru menyapa dulu yang anak-anak di SD gitu ya. Menyapa dulu, ayo siapa yang mendampingi, ibunya siapa? Nah, ibunya masuk ke layar. Iya, saya mendampingi. Ayo, kalau yang Oh, bapaknya yang dampingin siapa? Nah, bapaknya ngedampingin. Jadi tahu bahwa si anak itu belajar bukan sendiri, tapi ada pendampingnya. oh. Nah, jadi artinya bahwa si guru tersebut juga diawasi oleh orang tuanya, sehingga si guru tidak usah marah-marah ataupun emosi, ayo matikan, ayo tambah dua berapa, tulis di situ. Jangan buka, kalau misalnya yang SMP, jangan buka websitenya, nanti kamu mencuri apa namanya melihat hasilnya dari website dan seterusnya. Jadi nggak usah marah-marah karena Nggak usah. dia sudah menyapa dan sudah tahu siapa yang mendampingi pada saat itu gitu ya. Kemudian kedua adalah setelah buat jadwal harian untuk anak yang perlu dilakukan adalah ya mulai dari pagi bangun tidur dan seterusnya belajar misalnya 3 jam. Kemudian apalagi? Nah, sekarang ini sedang terjadi hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu banyaknya yang nonton video-video games dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bukannya melarang, tapi kita batasi. Boleh, tapi hanya 10 menit gitu. Jadi yang lainnya bermain dengan teman-temannya walaupun lewat online ataupun bermain dengan keluarganya ataupun ibadah atau kesibukan lain gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ibu saya setiap bulan puasa nih kita sebentar lagi bulan puasa ya. Bulan puasa kebetulan anak ibu saya, jadi saya itu berempat bersaudara, saya paling kecil perempuan, jadi nomor 1 sampai nomor 4 perempuan. Nah untuk mengisi libur puasa, dulu kan libur puasa 1 bulan full libur kan. Nah, bagaimana untuk mengisi libur puasa? Ibu saya memberikan kebiasaan anak-anaknya untuk menjahit kristik. Kristik tahu kan ya? Masya Yang Allah. Iya, silang-silang gitu ya. Setelah iya. kristik jadi beberapa lukisan karena kita kerjakan beramai-ramai berlima, kemudian membuat sarung bantal dan spray dari kristik. Jadi modelnya seperti itu. Jadi selalu ada kesibukan diselingi dengan mengaji 1 juz 1 orang setiap hari gitu ya dari pagi sampai Masya sore. Jadi Allah. maksud saya adalah
bukannya saya ingin membanggakan dengan apa yang diterapkan, tapi disitulah bagaimana kemampuan seorang ibu untuk ngepush apa istilahnya, memaksa walaupun dengan secara halus. Ayo, kamu sekarang sudah jus berapa? Ayo, nggak bisa habis 1 jus, ya udah ibu bantu biar selesai hari ini 1 jus. Jadi bayangkan ibu 1 hari itu harus menutup anaknya yang 4 jus gitu. Satu orang kan 1 jus, harus menutup biar 1 jus, biar 1 jus. Jadi kebayang, jadi artinya bagaimana bimbingan orang tua seperti itu gitu ya. Kemudian ketiga, ini memang sekarang ini kita persiapkan dana khusus kalau yang tidak punya kuota internet. Alhamdulillah, pemerintah kita memberikan kuota internet, katanya untuk gelombang kedua akan diberikan lagi. Tapi saya tidak tahu kapan dan seterusnya. Sama di Filipina juga sama ada kuota internet. Dan kalau seandainya dia tidak punya kuota internet, dia bisa menggunakan seperti ini yang dilakukan oleh Mbak Yuli. Jadi belajarnya lewat Facebook gitu ya. Jadi kapanpun bisa diulang kembali gitu ya. Kemudian gunakan materi di situs pendidikan resmi yang tersedia secara gratis. Karena banyak sekali orang tua yang tidak ngerti gitu ya. Buka-buka YouTube atau buka-buka internet, ada pendidikan ini, udah diikutin. Padahal itu bukan resmi. Apa sih bedanya resmi dan tidak resmi? Nah, kalau yang resmi itu adalah on the right track. Jadi artinya sudah sesuai dengan persiapan-persiapan oleh pemerintah. Dan di dalamnya dibimbing step by step apa sih yang dibutuhkan oleh si anak. Nah, jadi artinya situs yang resmi ini tidak ada ruginya, artinya lebih banyak untungnya karena ini adalah diperuntukkan bagi semua kalangan gitu ya. Dan itu banyak sekali modelnya, ada 10 situs kalau yang saya baca di websitenya Kemdikbud. Kemudian nomor 5 adalah tambah kegiatan membaca dalam jadwal. Jadi kan kita sudah membuat jadwal nih bersama sama si anak. Jadi buat jadwal itu bukan ibunya yang bikin, bukan bapaknya yang bikin, tapi komitmen bersama. Ayo kamu bangun jam berapa? Kemudian mau ngapain? Kemudian ngapain? Dan seterusnya. Tapi jangan lupa masukkan untuk membaca. Nah, saya ingat dulu ketika saya mulai SD, bapak saya itu memaksa saya anak-anaknya untuk membaca. Dan bacaannya sudah berat. Saya SD itu bacaannya suruh bapak adalah bacaan intisari. Nah, Masya Allah, intisari itu intisari. iya. Jadi bapak saya langganan intisari dan saya harus lapor, hari ini kamu baca intisari tentang apa, gitu kan. Nah, Luar itu yang biasa. dilakukan oleh bapak saya kepada anak-anaknya semuanya juga. Jadi jangan Wah. baca cerpen. Jangan baca cerpen, jangan baca apa gitu kan. Nomor 5 itu jadi tambah jadwal untuk membaca. Nah, kalau tidak dijadwal, maka akan hilang. Si ibunya lupa, si bapaknya lupa, si anaknya sengaja melupakan gitu. Jadi ditulis jadwalnya sehingga sama-sama saling mengingatkan. Ayo sudah jam 1 siang, tidur siang, kemudian nanti jam 4 kita baca 5 menit atau 10 menit. Maka sama-sama mencari buku apa yang mau dibaca. Nggak usah yang berapa banyak, tapi biarkan mereka sesuai dengan keinginannya gitu ya. Kemudian yang keenam adalah tambah ilmu untuk ibu dan bapak ikut webinar-webinar pendidikan. Waduh, banyak sekali webinar pendidikan gratis dari Kemdikbud gitu ya. Nah, itu jadi jangan sampai begitu misalnya dibuka websitenya Kemdikbud adalah tentang pembelajaran, nanti kan gurunya aja yang ikut. Tapi kalau orang tua ikut banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi nanti mereka akan terbuka wawasannya. Oh, ternyata menjadi guru itu adalah begini beratnya. Ya, banyak keluhan sekarang guru, Bu, saya ngajar jadi bukan hanya pagi dan sore saja, tapi sampai malam juga tetap ngajar. Kenapa? Karena pada saat itu ada anak-anak yang minta tambahan, gitu ya. Baik tambahan untuk pelajaran yang tidak mengerti,
ataupun diskusi dan lainnya gitu ya. Dan kemudian yang nomor 7, manfaatkan free printables atau home learning kit. Maksudnya apa? Di rumah mungkin ada buku-buku yang bisa dimanfaatkan, dibuka lagi, tanya jawab, dan seterusnya. Kemudian ada juga permainan-permainan gitu ya. Saya terus terang saja, sejak pulang di bulan awal Desember tahun lalu, saya sibuk sekali membimbing ataupun menemani cucu saya untuk segala macam permainan gitu ya. Jadi artinya bagaimana mereka dia itu cucu saya satu gitu ya. Bagaimana dia mengerti tentang gambar, mengerti bermain lilin dan sebagainya. Maaf. Minum dulu Bunda. Baik, di sini saya akan minum dulu, mungkin istirahat dulu ya sebentar ya sambil Iya, minum dulu. silakan Bunda. Silakan Bunda. Oke, teman-teman. Jadi, aduh, pemaparannya luar biasa ya. Dari sharing ilmu, sharing pengalaman, pengalaman waktu Bunda di Filipina. Jadi, seperti yang sudah saya share sebelumnya, Bunda ini adalah mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk Manila. Jadi, setelah Bunda bekerja di dapurnya pendidikan Indonesia yang tadi Bunda sebutkan, Bunda mendapatkan amanah yang begitu luar biasa sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di Manila gitu. Nah, Bunda sangat kagum setelah datang ke Manila tuh ternyata apa namanya, penanaman karakter itu luar biasa terlihat gitu. Kenapa bisa begitu? Padahal kehidupan di sana tuh tidak jauh berbeda dengan kehidupan di Indonesia gitu. Kebetulan saya pernah mengikuti seminar bersama Bunda waktu itu. Jadi didatangkan narasumber dari Filipina bercerita ya memang tidak jauh berbeda, tapi kenapa bisa karakter itu luar biasa tertanam dengan baik di hati pemuda-pemuda di Manila. Nah itu tuh kita harus cari ilmunya, kenapa bisa di sana berhasil. Mudah-mudahan dengan kembalinya Bunda ke Indonesia nih bisa membawa semangat baru dan membawa apa namanya, luar biasa dorongan buat guru-guru di Indonesia untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih berkarakter. Oke, silahkan Bunda dilanjut. Makasih Mbak Juli. Jadi Iya, sama-sama. saya dapat informasi mereka sebelum tahun 90 sama kayak kita. Tidak mau Iya. antri, saling berebut dan seterusnya. Nah, tiba-tiba tahun 90 itu mereka mempunyai komitmen nasional. Kata Oh. mereka, komitmen nasionalnya adalah kalau kita tidak antri, maka kita akan rugi banyak. Pertama adalah mungkin terjadi perkelahian, kedua akhirnya tambah lama, kan karena berebut gitu ya, tambah lama. Ketiga, maka kita akan mendapatkan kesulitan gitu ya. Kesulitannya macam-macam ya, itu salah satunya mungkin teman kita menjadi musuh kita dan sebagainya. Nah, coba bayangkan Mbak Yuli, kan di Filipina itu satu kelas isinya 70 orang. Tuh, luar biasa. 70 orang. 70 orang dan membuat anaknya tetap duduk manis itu bagaimana gitu ya. Pasti luar Nah, biasa. ketika jam istirahat, misalnya dia kan 2 sesi ya, pagi jam 6 sampai jam 12 siang, kemudian jam 6 pagi. Jadi guru jam 5 udah di rumah, udah di sekolah, maaf. Jam 5 pagi gurunya udah di sekolah, gitu Masya ya. Allah. Waduh, masih gelap-gelap berangkat sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 1 istirahat. Dari jam 1 sampai jam 6 sore ada lagi gelombang kedua gitu ya. Kayak kita kan dulu juga ada yang 2 sesi kan, pagi dan sore. Betul. Gurunya, kepala sekolah pulang jam 8 malam. Masya Allah, jam 8 malam. Jadi mereka Luar biasa. begitu ada PJJ ya mereka bersyukur, jadi artinya nggak keluar, tapi Iya, iya. pekerjaannya sama gitu ya. Jadi Iya, iya, artinya iya. saya sering mengikuti apa namanya website ataupun webinar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan di sana.
kadang-kadang malam mulainya jam 8, atau Sabtu pagi jam 10, atau Minggu gitu kan. Dan mereka yang menghadiri itu lebih dari 11.000. Kalau saya lihat yang ada di website kita, yang nggak tahu ya, Kayaknya ada sedikit. 11.000 minimal. Iya betul-betul. Minimal 11.000 Kesadaran. mereka yang hadir. Nah, itu maksud Masya saya. Allah. Baik, kita lanjutkan ya. 6 tips agar ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua selama PJJ. Nah, ini sesuai dengan judulnya. Apa saja tips itu? Nah, saya berikan di sini walaupun pesertanya kebanyakan guru, tetapi tips ini, dan saya juga mencari searching dari internet. Pertama adalah rutin mendampingi. Jadi artinya jangan sampai merasa kelelahan, ataupun lelah boleh, tapi yang tadi saya katakan perlu adanya pengaturan waktu, kapan bisanya, hari Senin atau hari Selasa atau hari Senin saja, tapi harus rutin. Jadi jangan sampai hari ini ikut, baru bulan depan ikut lagi gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, bukan hanya komunikasi dengan si anak juga tidak baik, komunikasi dengan si guru juga akan menjadi kosong, hampa. Sehingga ketika dia muncul lagi, si guru akan bertanya, lah kemarin udah saya jelaskan, kenapa ibu tanya lagi? Nah kan, malu-maluin kan? Malu gak? Ya, Nah, malu. kalau di layar malu, gampang, tinggal matiin aja videonya, gitu Iya ya. betul. Gak usah dinyalain videonya. Dan sekarang gampang untuk tahu bahwa si anak itu ada atau enggak, tinggal dipasang videonya, oh dia ada. Terus ternyata begitu dimatiin, oh dia enggak ada, gitu ya. Kadang kalau lagi Kemudian Go-Meet, kedua ada ditanya itu langsung akun. kabur. Hah? Kadang kalau lagi Iya, Google Meet, betul. ditanya langsung kabur, langsung bilangnya nge-lag. Iya, betul. Bilang, oh udah deh, gitu deh. Pokoknya banyaklah sekarang Banyak alasan. tips sana, tips sini. Tips sana, tips sini, tahu gak Mbak? Apa tuh, Bunda? Tipu sana, tipu sini. Jadi Oh, artinya alah. si anak pasang videonya lagi nonton, padahal dia lagi tidur. Si guru pasang videonya lagi ngajar, padahal dia lagi tidur. Jadi kedua belah pihak tips sana dan tips sini. Masya Allah, Bunda. Ya, jadi ini guys, ini tuh tipsnya Bunda tetap cantik di usianya yang sekarang. Humoris. Jadi kedua adalah buat aturan main. Jadi buat aturan main di sini adalah apa sih yang harus ibu dampingi pada saat mendampingin kamu? Atau kamu harus begini, misalnya ya, pada saat video sedang dipasang, kamu tidak boleh mematikan, harus serius mendengarkan guru, mengikuti apa namanya aturan-aturan guru, materi-materi maupun latihan-latihan ya, atau ulangan atau tes tanya jawab dan seterusnya. Nah, aturan ini harus dibuat sebelum dia membuka videonya. Jadi sebelum dibuka videonya, dia tahu nih, kamu aturannya kayak gini ya, jadi kamu harus patuhi. Jadi aturan itu supaya jelas. Jadi jangan sampai si anak melanggar atau berlagak lupa. Si orang tua yang juga suka lupa, ya udah biarin aja lah, cuma begitu aja. Masa dia udah lupa lagi? Nah, namanya anak harus berulang-ulang gitu ya. Kemudian ketiga, beri anak hadiah. Nah, Bu, sekarang susah nyari hadiah. Nggak usah jauh-jauh. Pertama adalah kasih ciuman saja. Mbak Julia kan senang dikasih ciuman dari saya juga kan. Orang dikasih love aja Yuri seneng. Iya, jadi dengan hadiah itu bukan berarti dia matre si anak, tapi itu adalah salah satu reward. Reward atau penguatan bahwa dia sudah melakukan sesuatu dan dia akan mendapat hadiah walau sekecil apapun gitu ya. Entah nanti si ibunya mau memasakkan makanan atau menyediakan teh manis buat dia dan seterusnya. Jadi jangan ngebayang apa namanya kayak anak sultan ya.
disediain mobil emas segala macem. Enggak gitu ya. Tapi yang sederhana sehari-hari yang membuat dia menarik gitu. Jadi mungkin kita sudah siapkan hadiah apa gitu. Saya ingat jadi ketika saya jadi guru STM, coba bayangkan Mbak Julia, saya ngajar 7 STM. Hah? Nah, Tujuh? eh, ketika saya menjadi guru STM itu kan mereka teori itu kebanyakan suka nggak begitu suka gitu ya, nggak begitu Mm-mm. tertarik. Saya ngajarnya adalah PMP waktu itu namanya. Jadi supaya mereka tertarik, saya kasih dia hadiah untuk anak-anaknya itu. Hadiahnya itu apa? Hadiahnya hanya pensil 1 buah. Atau saya kasih apa namanya untuk plastik penutup buku gitu kan, sampul buku. Nah itu akhirnya mereka berlomba-lomba setiap pelajaran saya dia jawab dengan fasih, saya kasih hadiah. Nah akhirnya setelah saya tidak ada kasih reward lagi dia tetap semangat. Nah gitu. Jadi artinya kita mancing-mancing lah gitu supaya mereka tetap semangat gitu. Keempat adalah turunkan ekspektasi. Nah, sebagai ibu, sebagai bapak, mungkin punya ekspektasi masing-masing gitu ya. Anak saya harus A, anak saya harus begini, anak saya harus begitu. Nah, sekarang dalam keadaan kondisi seperti ini, belajar dengan PJJ, maka ekspektasi itu harus diturunkan sedikit. Bukannya hanya sekedar, oh aku harus turunkan, enggak, tapi harus diturunkan. Mengapa? Karena kita belajar lewat online. Tidak sama baiknya ketika kita belajar offline. Jadi artinya Betul. ketika tatap muka itu mereka bisa dengan leluasa bertanya, bisa berekspresi, bisa sebagainya lah. Tapi pada saat online, pada saat yang sama dia bertanya, ada temannya yang bertanya, maka dia akhirnya jadi ciut, jadi malu untuk bertanya, dan seterusnya. Dan itu akan terus membekas di otak dia. Oh kemarin udah nanya tapi dicuekin. Nah, ibu padahal tidak mencuekin gitu ya, gurunya tidak cuek. Tapi karena tidak terlihat di layar ataupun Iya, mungkin pada saat betul. itu sedang serius menjawab yang lain, pokoknya banyaklah kendalanya. Jadi si orang tua juga jangan punya ekspektasi si anak menjadi profesor gitu. Ya diturunin dikit lah, jadi dokter saja misalnya gitu. Jadi artinya jangan mengharap Sama nilai juga. cum laude semua gitu. Nah, ini adalah turunkan ekspektasi sebagai orang tua. Kalau dia sudah menurunkan seperti itu, maka si anak tidak selalu akan merasa dikejar dengan rasa bersalah. Ya, kenapa saya nilai begini? Kenapa saya begini? Dia harus merasa bersalah terus gitu kan. Sehingga dia akan kesulitan dalam mengikuti pelajaran berikutnya. Karena biasa dia akan terbayang lagi, oh kemarin saya nggak bisa soal yang ini, hari ini masa ada pertanyaan begini lagi gitu kan. Nah jadi artinya sebagai orang tua juga kita harus jangan terlalu muluk-muluk lah, menuntut yang enggak-enggak kepada anak kita. Pokoknya yang iya-iya aja gitu ya. Jangan yang enggak-enggak. Nggak enak kalau yang enggak. Berikutnya adalah kerjakan yang bisa dikerjakan. Jadi artinya kalau seandainya ada PR, ada tugas, pertama guru jangan terlalu banyak ngasih tugas gitu ya. Terus terang saja pada saat masa PJJ ini bukan hanya kondisinya, memang kita di rumah terus, tapi karena udah kelamaan bawaannya juga ya terus terang saja untuk buka-buka buku dan seterusnya membutuhkan effort yang lebih tinggi gitu ya, membutuhkan semangat yang lebih dari biasanya. Jadi oleh karena itu kerjakan yang bisa dikerjakan. Ya, kita kasih tugas yang sesuai saja. Kan apalagi pusat kurikulum juga sudah ada kurikulum khusus PJJ, jadi artinya mau diikutin boleh, mau tidak juga boleh. Artinya kebijakannya itu sudah betul-betul manusiawi sesuai dengan kemampuan Fleksibel. masing-masing. Ya, sudah fleksibel. Kemudian yang juga berikutnya adalah kelola emosi. Nah, mungkin Ibu dan Bapak sudah melihat di WhatsApp ya, bagaimana seorang ibu mengajar anaknya sampai pakai penggaris gitu. Iya. Pancasila Iya. gitu kan. Nah, mengapa?
Mengapa hal itu terjadi? Karena dari awal si ibu memang tidak ada pendidikan khusus menjadi guru. Makanya menjadi guru itu ada pedagogiknya. Salah satunya adalah emosi jiwa. Jadi makanya kenapa menjadi guru itu adalah tantangannya yang paling utama adalah bagaimana menjadi seorang yang sabar. Ayo ulangi lagi, padahal kita belum marah ya. Ayo ulangi lagi pelan-pelan. Padahal gimana sih nggak bisa-bisa juga gitu kan dalam hati padahal udah begitu gitu ya. Tapi kita ajarkan orang tua. Jadi makanya saya katakan pada saat kondisi seperti ini harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan si anak. Dan si orang tua pun juga komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Buat Betul. WhatsApp group. WhatsApp group untuk ngobrol gitu ya. Jangan WhatsApp group hanya untuk masalah baik menghina pemerintah ataupun gosip-gosip yang enggak, terutama adalah hoax gitu ya. Hoax yang banyak sekali beredar gitu ya. Say no Makanya to hoax. makanya kan ada istilahnya apa namanya dulu mulutmu adalah harimaumu. Harimaumu. Sekarang jarimu adalah Jarimu harimaumu. adalah harimaumu. Coba tadi bayangin mana jarinya ada harimau ya. Kecil begini kok harimau bisa muat. Baik, di sini ada 12 tips lagi yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan pada saat mendampingi anak belajar di rumah. Pertama adalah sebelum pembelajaran dimulai, jangan si ibu sibuk bla 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 dan seterusnya, tapi luangkan waktu terlebih dahulu. Berikan pemahaman kepada si anak, sebentar lagi kamu belajar, kamu akan ibu dampingi. Kalau kamu tidak ngerti, jangan malu untuk bertanya. Jangan karena ada ibu, terus kamu jadi sungkan bertanya sama guru. Bu, tanyain dong bu, tanyain dong bu. Jangan gitu ya. Kamu yang tanya langsung, nanti kalau memang belum mengerti, ibu yang tanya langsung sama guru. Jadi banyak yang terjadi, ya bukan di Bekasi ya, ini kan kebetulan Mbak Julia di Bekasi. Banyak yang terjadi ketika si ibu mendampingin si anak, dia sambil masak, sambil nyambel, sambil Iya, ngiris betul. bawang, dan seterusnya. Karena merasa bahwa kewajiban dia hanya mendampingi, bukan membimbing. Nah, itu yang salah. Jadi ketika dia mendampingi, dia juga harus membimbing. Nah, begini, bukan ngerjain. Jadi kalau ada tugas, ada apa dari gurunya, ibunya nggak sabar, udah dia yang kerjain. Bukan gitu ya. Tapi dia Ambil alih. membimbing gitu. Iya, mengambil alih. Wah, melebihi daripada bu guru dia gitu ya. Padahal guru aja nggak boleh nulisin ya Bunda. Guru nggak boleh Nah, marah, guru nggak boleh nulisin. Yang di rumah malah begitu Bunda. nah, makanya karena itulah karena memang mereka bukan dipersiapkan menjadi guru, mereka dipersiapkan Betul. menjadi ibu gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi dia harus sekolah ngambil satu lagi yang ada pedagogiknya. Masya Allah. Ini mereka sekarang sedang dalam ini berapa SKS ya pertemuan kita hari ini. Kedua adalah mengatur emosi dan belajar untuk sabar. Nah, mungkin kalau ada obatnya minum dulu sebelum mendampingin ya. Obat sabar gitu. Kayaknya bakalan Kemudian laku di pasaran itu Bunda. karena terus terang saja ketika ya pada umumnya gitu ya, begitu pas mendampingin si anak nggak bisa jawab pertanyaan guru, ini gigi udah beradu. Gimana sih segitu aja nggak bisa? Jadi malu, berasa ada kaca. Jadi mengatur emosi dan belajar untuk bersabar. Sabar itu nggak ada ujungnya. Pasti harus selalu dan selamanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, relaksasi dengan membuat nafas secara ritmik. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengatur emosi. Bagaimana caranya? Mungkin dengan menarik nafas dalam-dalam, kemudian keluar pelan-pelan gitu ya. Itu salah satu cara yang biasa dilakukan ketika orang menahan emosi, udah sampai ke ubun-ubun nih. Kalau bisa ada asapnya, udah keluar asapnya nih dari ubun-ubun.
Tarik nafas. Tapi jangan lupa Tarik dibuang nafas. ya. Iya. Siap, siap, Nah, siap. kemudian jadi tarik nafas pelan-pelan kalau udah emosi, tahan dulu. Sabar, sabar, sabar. Baru kemudian, oke, kita ulangin lagi. Nah, memang susah kalau tidak terbiasa. Nah, kita biasakan terus, kita biasakan terus. Apalagi lagi pandemi katanya kalau marah menyebabkan nanti tambah profitnya. Kalau sedih juga, pokoknya yang happy-happy aja gitu ya. Kemudian kalau seandainya memang pada saat pembelajaran ibu sudah begitu crowded, sudah tidak bisa menahan emosi marahnya, minta rehat sejenak sama gurunya, jangan malu-malu, gitu ya. Bu, maaf Bu, saya sedang ada masalah, tidak bisa menahan emosi ataupun Bu, boleh gak istirahat sebentar saja? Nanti saya akan menonton lewat videonya. Kalau memang ada tugas, nanti belakangan. Nah, ini jangan sampai malu untuk melakukannya. Karena Betul. kalau kita sudah dalam keadaan emosi tinggi, kemudian kita mendampingi anak, boro-boro si anak ngerti gitu ya. Ujung-ujungnya malah di bawah meja si ibunya nyubitin terus gitu kan. Iya, betul sekali. Betul, Bunda, Iya. betul, betul. Nah, jadi harus ada Setuju, setuju. rehat sejenak ya. Bu, mohon maaf, saya mau offline dulu, saya mau mencoba bersabar dulu, mau tarik nafas dan seterusnya. Nanti saya akan kembali 5 menit atau 10 menit gitu. Jangan Iya. malu. Terus apalagi gurunya kemudian menjawab, nggak bisa. Gimana sih? Ibu kan nggak sebagai orang tua, bla 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 bla. Berarti Nah, oke gurunya nggak Bu. ngambil SKS hari ini, Bunda. Makanya adanya nggak lulus itu, lulus. Iya Bu, boleh saya kasih waktu 5 atau 10 menit rehat. Jangan lama-lama ya, jangan sampai tahun depan gitu. Gitu, bercandain. Iya, 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 siap, Iya, siap. gitu ya. Berikutnya, konsultasi pada guru apabila sedang tidak semangat mendampingi. Jadi kalau misalnya, aduh kayaknya udah lemes banget, banyak kerjaan, banyak masalah, belum lagi mikir yang lain-lain gitu. Dan kemudian lagi nggak mood gitu kan, lagi mager, istilah anak sekarang lagi mager, malas gerak, Betul, nggak betul, pingin. betul. Jangan jangan malu-malu curhat sama gurunya, langsung di WhatsApp. Makanya harus punya WhatsApp gurunya, punya WhatsApp grup atau pribadi. Bu, mohon maaf Bu, saya belum bisa mendampingi hari ini dan kebetulan bapaknya juga nggak bisa, lagi webinar juga. Bisa nggak saya minta waktu, saya masuknya nanti pada saat 5 atau 10 menit gitu. Tapi jangan lama-lama. Bu, hari ini saya nggak bisa. Nah, padahal udah disepakati hari itu ada pembelajaran gitu kan. Saya akan mengatur emosi saya dulu 5 sampai 10 menit baru nanti saya masuk bersama anak saya gitu. Nah, kalau gurunya gimana pendapat gurunya? Gak bisa Bu, ini penting sekali Bu, jangan gitu ya. Guru harus lebih sabar. Oke Bu, jangan lama-lama ya. Mudah-mudahan kita bisa memulai pada saat yang sama. Nah, ketika akan dimulai pelajaran, maka pimpin doa bersama dan doakan si ibu yang tadi agar magernya, malas geraknya, atau malas belajarnya bisa dikendalikan. Ayo sama-sama kita berdoa agar kita sama-sama semangat hari ini belajar. Kita doakan si A, ibunya, dan dia belajar seperti biasa gitu ya. Nah, baru kita belajar lagi gitu kan. Kemudian berikutnya adalah konsultasi pada guru apabila sedang tidak semangat mendampingi sudah. Kemudian life skill. Misalnya pada saat pembelajaran si anak tiba-tiba cerita, Bu, tadi saya bantu bapak saya cuci mobil. Oh, bagus sekali gitu ya. Apalagi yang kamu kerjakan? Jadi artinya si anak diminta untuk menceritakan sehari-hari kegiatan dia sebelum acara dimulai. Jadi jangan Betul. ujuk-ujuk videonya belajar langsung tanya 2 tambah 2 berapa gitu. Jadi artinya supaya mereka mempunyai rasa rindu untuk belajar online karena selalu disapa, ayo kamu udah makan belum? Makannya pakai apa gitu kan ya. Nah, itu artinya kalau untuk belajar anak-anak yang anak kecil. Tapi bagaimana dengan anak yang sudah dewasa? Kita awali dulu, kamu sudah berdoa belum? Sudah ibadah belum? Dan seterusnya. Jadi artinya kegiatan-kegiatan tersebut yang kita dahulukan.
Nah, saya cerita sedikit, ya dari tadi sedikit melulu. Jadi guru-guru di Filipina itu selama masa PJJ dia punya project. Project itu sampai project itu nggak ada uangnya, tapi project itu berkaitan salah satunya adalah dengan life skill gitu ya. Jadi life skillnya itu adalah si anak punya kegiatan sehari-harinya itu seperti apa yang dia lakukan. Oh, saya hari ini membuat karya ilmiah, ya karena di Filipina itu SMA dia sudah punya mata pelajaran namanya research gitu ya. Saya membuat karya ilmiah, kalau kita kan S1 ya, S1 pun juga udah mau ujian, mau lulus baru dapat risetnya gitu kan. Kalau dia SMA sudah SMA kelas 1 itu berarti di kelas 10 dia kelas 11 11. SMA-nya sudah ada pelajaran riset. Nah, di situ dia membuat kegiatan-kegiatan dan kemudian yang berkaitan dengan life skill dia. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga kesehatan bersama. Nah, ini penting diterapkan. Nah, jadi artinya jadi jangan lupa pakai masker kemana-mana. Nah, saya ingat karena saya selama di rumah senang bertanam dan kemudian selalu diingatkan cucu saya, Oma, jangan lupa cuci tangan. Nah, kan artinya karena dia diingatkan Karakter. orang tuanya gitu kan. Iya, iya. Oma cuci tangan, main sama saya gitu kan. Jadi artinya bahwa diingatkan lagi. Tadi sudah cuci tangan belum? Nanti mau nyentuh layar jangan lupa disemprot dulu tangannya dan sebagainya. Pokoknya inilah apa namanya jangan sampai bosen guru gitu ya. Menemani terus-menerus tidak melatih kemandirian. Jadi artinya kadang-kadang ada yang punya prinsip gitu ya. Kalau kita menemani terus-menerus berarti anak tidak mandiri. Itu ada benarnya juga. Jadi artinya untuk anak-anak tertentu pada usia-usia tertentu, misalnya anak SD sampai kelas 5, kelas 6 itu kita perlu dampingi. Tapi kalau sudah SMP, sudah SMA, kita sekali-sekali saja dampinginya gitu ya. Jadi artinya ketika yang tips pertama tadi yaitu rutin mendampingi itu adalah untuk anak-anak yang kelas rendah. Tapi kalau sudah anak SMP, SMA tetap diawasi saja dari jarak jauh, tapi tetap didampingi sekali-sekali gitu ya, bukan dilepas begitu saja. Kemudian ketika ada guru bertanya, maka si orang tua juga berkomentar. Jangan merasa dia I'm from the other side. Saya berada di luar jalur itu. Yang belajar anak saya, bukannya saya. Kemudian kalau ada jawaban atau keterangan guru yang dia tidak mengerti, biarin aja yang belajar kan anak saya. Jangan seperti itu. Karena kita sedang dalam posisi mendampingi si anak, kalau kita tidak ngerti, kita harus bertanya. Maka ada pepatah yang mengatakan bertanyalah sebelum bertanya Sesat itu di jalan. Bertanya itu dilarang. Agar tidak sesat di jalan. Siap. Bertanya itu dilarang. Tidak sesat di jalan buka Google Map aja. Oh iya ya sekarang ya udah gampang ya nggak bakalan nyasar. Kemudian Siap. juga yang tidak boleh dilakukan adalah pada saat mendampingi kemudian anak salah dimarahin di depan video. Kamu gimana sih malu-maluin ibu saja? Ibu kan yang juara bla 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 bla. Oh, udah keluar deh semua ini ceritanya gitu kan. Nah, ini jangan dimarahin karena yang malu adalah anaknya di depan teman-temannya yang lain gitu. Oke. Jadi artinya ternyata si ibu juga tahu kalau videonya masih nyala, dimatiin video, tapi suaranya nggak dimatiin. Nggak lupa. pernah waktu itu. Cuma bisa ketawa aja kan. Aduh. Terus Aduh. berikutnya ketika si guru ketika si orang tua mendampingin si anak, maka si orang tua jangan banyak komplain. Bu, suaranya terlalu kecil. Bu, kok suaranya serak sih, Bu? Gitu. Bu, kenapa tuh, Bu? Layarnya, aduh, banyak sekali komplainnya. Boleh nanya sekali-sekali. Misalnya, Bu, suaranya nggak jelas, maka dibesarkan. Kalau masih belum jelas juga, ya sampai jelas gitu. Tapi jangan sampai komplain. Bu, kemarin itu materi Ibu begini, Bu. Nggak menarik, Bu. Coba yang lain, Bu.
supaya anak saya tertarik. Wah, itu tuh udah ngajarin gurunya. SP. Untung-untung gurunya masih sabar. Coba kalau nggak sabar, udah kamu aja yang ngajar. Ya, mending kalau gitu Bu, langsung nggak mau Google Meet, nggak mau ngapa-ngapain, udah deh terserah deh mau belajar. Enggak. Jadi jangan banyak komplain. Kalau yang namanya Siap. pendamping boleh tanya sekali-sekali, boleh komplain sekali-sekali, jangan sering-sering gitu kan. Jadi artinya Iya. kalau nanti sering-sering tiba-tiba si guru ngelihat tuh anak didampingin ibunya lagi yang kemarin komplain terus. Aduh, kapan sih ibunya bete? Malah ngedoain. Ih, Bunda kok kayak denger sih? Kayak ada telepati. Dan terakhir, Masya masih ada Allah. 15 menit tanya jawab. Terakhir Iya, adalah siap. yang namanya membimbing atau membantu anak berlebihan. Misalnya sudah selesai pembelajaran 3 jam atau 4 jam, ada tugas. Nah, kemudian akhirnya si ibu bilang, lah, udah kamu tidur aja, ini ibu yang ngajarin. Lah, ibu yang ngerjain, coba bayangin. Bukan ibu ngajarin, ini ibu yang ngerjain. Karena kamu tadi udah belajar, capek, biarin ibu aja yang ngerjain. Kan besok dikumpulinnya. Nah, itu yang salah lagi. Nggak boleh Terlalu ya. overprotective gitu ya, nggak boleh. Terus terang saja, saya sebagai ibu gitu ya, kebetulan anak saya 2 orang, dan alhamdulillah dua-duanya sudah lulus S2, yang satu lulusan Jerman, yang satu lulusan Filipina. Nggak pernah itu yang namanya saya ajarin dia. Yang penting tanggung jawab gitu kan. Kamu masa depan kamu ada di tangan kamu gitu ya. Ibu hanya bisa ngasih tahu kamu harus belajar yang rajin. Kalau kamu nggak belajar rajin, masa depan kamu itu kamu yang tentukan. Gitu aja gitu kan. Jadi artinya jangan berlebihan. Ini tanda koma harus di atas kepalanya bulat, di bawahnya melengkung. Aduh, sampai sampai sekecil itu udah tahu ibu. Ya tapi kamu komanya jelek. Coba biar ibu aja yang bikin. Aduh. Bener banget tuh sama yang bontot Bunda. Nulis nggak bisa rapi banget sih perasaan. Jadi nggak malu. Nah, Aduh, Masya baik. Allah, benar-benar, Jadi begitu benar-benar. caranya kita berkomunikasi, bagaimana dalam PJJ ini, memang kondisi ini kita harapkan mudah-mudahan segera berakhir dan kemudian kita bisa bernapas lega, bukan Amin, berarti amin. kita satu hal, selama setahun ini kita diajarkan untuk sabar. Jangan begitu nanti sudah offline, terus sabar kita akhirnya punah. Sabar itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Sabar selalu dan selamanya. Jadi kalau anak kita ekspektasinya pada saat online, maaf, pada saat online ekspektasi kita sudah turunin, tapi begitu offline ekspektasinya kita tetap utamakan. Nah, kita lihat-lihat dulu anak sudah siap atau belum, seperti itu. Nah, jadi artinya pada saat saya pernah itu si anak saya yang nomor 2 nih, yang laki-laki, ya namanya laki-laki belajar susah. Sampai sempat dia 1 semester di Filipina itu nggak masuk dan saya tidak tahu nggak Oh, masuk kuliah gitu kan. Karena dia sibuk main sama teman-temannya di sini ya, namanya temennya udah banyak gitu ya. Nah, terus saya dikasih tahu sama profesornya. Karena kebetulan profesornya sering saya undang kegiatan di KBRI. Terus dia bilang, Bu, anak ibu 1 semester nggak masuk. Aduh, gimana kok Masya uang Allah. bayaran saya bayar terus gitu kan. Terus saya panggil dia, saya nangis, kamu gimana sih? Mama lagi sibuk, bla 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 bla, kamu tambah masalah. Ya maaf mah, gitu aja paling gitu kan. Terus akhirnya saya tanya, oh lagi yang profesor ya gimana? Dia sudah masuk, udah masuk Bu. Jadi nggak usah ditunjuk-tunjuk, ini tunjuk sampai melengkung gitu kan, marah-marahnya sampai ke sini deh. Kamu nggak boleh Bunda, kau berhasil menelanjangi. aduh sampai Aduh, Masya Allah, Bunda. Yuk
Oli rasa semua yang akan nonton video ini, apa rekaman kita ini bakalan langsung seperti, ayo lo, itu aku banget, itu aku banget. Masya Allah, ya Allah, bener-bener deh luar biasa, iya, 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 iya. Itu saja Terus Bun, dari setelah saya. diajak ngobrol gitu, tapi kakak akhirnya yang baru nikah kemarin, Bun? Iya, ini besok mau munggu mantu kan, tanggal 14 Maret. Oh, Masya Allah, iya, siap, siap, siap. Ya, Iya, ya iya, itu. luar biasa, Akhirnya biar dianya, lancar. ya, alasannya, Mama, aku kan mau pindah kuliah ke kampus yang lebih bagus, bla bla bla. Saya bilang, ke kampus yang lebih bagus, kamu mulai dari nol lagi. Kamu udah habisin umur, habisin waktu, habisin uang, habisin apa namanya, banyak hal yang kamu tidak tidak sampai target kamu. Saya bilang gitu. Kamu coba ngerti deh posisi mama gitu ya. Pokoknya artinya kita nggak marah, tapi kita ikut nangis, sedih. Kenapa kamu belum punya kesadaran gitu? Jadi jangan sampai ini telunjuknya, ayo sadar, oh, gigi udah beradu nih. Pokoknya, awas ya. Ya, modalnya berapa? Besok nggak dapat uang jajan. Saya nggak pernah tuh Iya, ngambil iya, uang Masya jajan, Allah. kasihan. Oh gitu ya Kasihan, Bunda. teman-teman. Siap, siap, siap Udah ada Bunda. pertanyaan belum? Banyak banget Bunda, ini pertanyaannya luar biasa dari sisi orang tua dan sisi guru. Ada dua guru yang bertanya, ada satu orang tua. Jadi mungkin nih ya buat teman-teman yang baru saja bergabung, terima kasih banyak. Bunda cuma punya waktu sampai jam 9, tapi saya yakin semuanya pengen banget bertanya dan ingin lebih memastikan lagi nih kira-kira tindakannya sudah benar atau belum. Nah, sekarang dari sisi orang tua dulu, Bun. Nih ada ya, sebentar. Katanya, Assalamualaikum Bunda, mau tanya, bagaimana sih Bu? Iya, bagaimana Bu caranya agar anak yang sudah mengambek nih, anak itu udah ngambek sebelum belajar, dari sebelum belajar, biar anak itu bisa mood lagi. Soalnya anak saya itu susah banget kalau udah ngambuk. Makasih Bunda, katanya gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bunda. Panjang. Eh, Betul. Salah satunya adalah kalau memang lagi nggak mood, ya nggak mood itu baik anaknya maupun ibunya, minta sama gurunya, Bu, mungkin saya masuk terlambat 5 menit atau 10 menit, saya akan mencoba untuk apa namanya membujuk dia 5 menit 10 menit ini gitu ya. Kalau nggak juga sampai 1 jam, nah nanti berarti belajarnya nanti untuk minggu berikutnya atau besok saya usahakan dia sudah Ayah membaca. nasi. Ya. Minta dong. Minta. Udah kecium bau gosong. Masya Allah, kirain udah off. Jadi maaf, saya tiba-tiba. Jadi dikasih tahu kalau misalnya hari ini memang terlambat masuknya, dikasih tahu ke gurunya. Kemudian kalau sampai berakhir jam pelajarannya terus kemudian tetap ngambek, nah di situ mulai guru ya, orang tuanya ngasih tahu, ngasih nasihat, kamu gimana sih gini gini gini. Memang belajarnya dengan offline. Ayo coba. Kalau kamu besok belajar mau, ibu bikinin nasi goreng yang enak. Nah, itu iming-imingnya dia. Kamu mau Jadi apa tidak gitu usah kan? uang, betul. Siap, Kalau siap, siap. cucu saya es krim aja om mau, es krim aja ya gitu kan. Jadi artinya bagaimana caranya agar si orang tuanya itu selahnya di mana? Karena setiap orang tahu kan selahnya si Iya, anak betul. ini gimana caranya supaya untuk semangat dan seterusnya gitu ya. Oke, Iya. baik. Oke, jadi dengan pemaparan hari ini nih, ini berlaku untuk guru dan orang tua. Jadi dengan seperti ini, guru dan orang tua memang harus fleksibel. Yang tadi Bunda bilang, harus menurunkan ekspektasi. Guru juga Ya. jangan terlalu forsir, anak didik terus pengen sempurna atau bagaimana, orang tua juga jangan seperti itu. Jadi semua itu harus ada komunikasi
sebelum melakukan pembelajaran gitu ya Bun ya. Harus ada Betul. kesepakatan, komitmen, Betul. fleksibel itu harus selalu diutamakan. Oke Mm-mm. nih Bunda, berikutnya ada pertanyaan dari temen nih atas nama Devi Rohatiningsi. Katanya Ya. gini, Assalamualaikum Bunda cantik, saya mau bertanya. Jadi malu. Iya nih Yuli kalah cetar. Katanya Bisa. gini, bagaimana menyikapi orang tua yang merasa keberatan jika diberi jadwal harian dalam pembentukan karakter seperti membantu orang tua, mengaji dan lain-lain karena diminta mengirim laporan akan tugas harian tersebut. Jadi mungkin beliau mengadakan pelaporan setiap harinya ketika ada pembangunan karakter, pembiasan karakter gitu, Bun. Gimana menyikapinya? Ya. Oke. Kalau yang saya ketahui nih ya, proyek karakter yang dilakukan oleh guru-guru Filipina itu, mereka itu secara random. Jadi Hmm. randomnya begini, misalnya hari pertama, hari Senin, si A, Hmm. B, C sudah melakukan apa. Hari Selasa, Hmm. D, E, F melakukan apa. Jadi nggak tiap hari dia buat laporan terus kemudian Oh, tertulis lagi kan. Tertulis itu adalah sangat berat, apalagi si anak harus nulis tiap hari. Nah, dalam keadaan PJJ begini, dia lebih senang adalah untuk bermain dengan dengan saudara-saudaranya atau dengan ibunya dan seterusnya, atau main game gitu ya. Tapi ya saya bilang jangan dibebaskan gitu main game, dikasih waktu. Nah, jadi maksud saya untuk membatasi tugas-tugas menulisnya jangan tiap hari panjang kali lebar, sama kayak di Filipina dia punya tiap hari kegiatan untuk penanaman karakter tadi. Tapi itu adalah secara bergilir. Coba hari Senin dan itu dilaporkannya secara lisan. oh, kayak bercerita gitu ya, storytelling Nah, gitu. bercerita yang tadi saya bilang. Jadi gurunya begitu masuk video, ayo tadi pagi siapa yang sudah membersihkan tempat tidur? Nanti dia angkat tangan Hmm. lah di sini si A, si B, si Nah, si gurunya tinggal centang aja, oh dia sudah. Nah, nanti begitu minggu depannya, ayo Julia masih bersihin tempat tidur kan? 1 minggu ini Ah, kan? masih Bu Guru gitu. Aduh, ompolnya bagaimana? Ya, lumayan banyak karena lupa pipis. Salah ya. Nah, jadi maksud saya adalah jadi si guru punya catatan sendiri bahwa si Mm-mm. Julia hari Senin sudah tulis, sudah ngomong bahwa dia sudah membersihkan tempat tidur. Kemudian hari Selasa dia bertanya kepada Dedi, Dedi, kamu hari ini sudah membantu ayah ngapain? Oh, saya bantu nyiramin mobil ayah yang sedang dicuci. Nah, udah Hmm. hari Selasa tuh kan. Nanti Selasa depan tanya lagi, Dedi masih melanjutkan yang minggu lalu mencuci mobil ayah. Dalam minggu ini berapa kali kamu cuci? Nah, di situ dicentang. Cuma 2 kali, Pak. Nah, di situ dicentang 2 kali. Jadi nggak ditulis, hari Senin saya mencuci mobil ayah. Hari Selasa saya mencuci mobil. Hari Rabu saya mencuci mobil. Hari Kamis, idem. Hmm. Hari Jumat, idem. Akhirnya dia nulis Siap, 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 siap. capek terus dia nulis akhirnya jadi idem aja gitu. Jadi guru juga harus punya taktik ya Bunda, Punya strategi punya yang membuat si strategi. anak tidak jenuh gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada penanaman karakter bukan berarti tertulis setiap hari gitu. Cukup satu Mm-mm. minggu sekali atau 3 hari sekali. Jangan 3 hari, ya udah seminggu sekali gitu. Nah itu si guru tetap memantaunya dengan ada checklist buku pantauan dia. Oh ternyata sudah ditanamkan karakternya dan seterusnya seperti itu. Mm-mm. Oke, taktik. Oke, siap. Noted pokoknya ya. Oke, Taktik bukan pertanyaan. Oke, pertanyaan ketiga Bunda sama dari teman guru juga nih, rekan guru dari Bunda Sri Lestari. Oke, katanya begini, Assalamualaikum Bu, maaf
mau tanya, ya, katanya maaf mau tanya, bagaimana cara membentuk karakter jujur dalam mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua, walaupun saat ini sedang PJJ. Jadi gurunya ini kan untuk melatih kemandirian anak gitu. Terima kasih katanya gitu. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Sri Lestari ya. Iya. Nah, oke. Untuk menanamkan karakter jujur kepada si anak itu memang bukan waktu yang singkat. Nah, Tuh. jujur itu bisa dari ucapan, bisa dari perbuatan. Kalau jujur dari perkataan ya ngomong apa adanya ya, udah jelas ya jujur. Nah, dari perkataan. Tapi dari perbuatan bagaimana? Dari perbuatan yaitu dianya mengembalikan uang, ditemukan di jalan, ataupun dianya melihat ada pencopet, kemudian dia manggil polisi dan seterusnya. Pokoknya itu adalah perbuatan. Nah, bagaimana menanamkan sikap kejujuran itu? Nah, sama seperti tadi yang tadi saya katakan. Jadi kita punya semacam kayak data, checklist bahwa si anak ini minimal sudah melakukan atau berkata dengan jujur. Nah, seperti itu. Kita buat pertanyaan yang sederhana saja. Ayo, siapa yang tadi pagi, saya kembali ke membersihkan tempat tidur ya, karena anak kecil ya. Siapa yang tadi pagi sudah membersihkan tempat tidur gitu. Misalnya, si Julia ngaku udah bersihkan tempat tidur. Nah, kita bisa cross check ke ibunya dengan WhatsApp. Betul atau tidak dia sudah membetulkan bersihkan tempat tidur. Oh, Oke. ibunya tiba-tiba lupa. Lupa bilang, enggak tadi itu yang bersihin saya. Nah, di situ kita Ya. mulai Oh, kita kamu mulai ketahuan. oh. Nah, jadi artinya jujur itu bisa dengan cara cross check seperti itu akan lebih efektif gitu ya. Dan kemudian kita harus yang paling utama pada saat PJJ, maka komunikasi kita harus lancar dengan orang tua, dengan ibu dan bapak atau siapa yang ada di rumah yang mendampingi atau neneknya atau kakeknya. Nah, kalau komunikasi kita lancar, maka kita akan tahu apa yang dilakukan si anak sehari-hari gitu ya. Nah, kejujuran itu bisa tertanam. Kita jangan langsung bilang, "Halo, Yulia, kamu belum bersihin tempat tidur, tapi kamu ngakunya bersihin tempat." Jangan. Ibu guru Besok-besok itu tidak. suuzon. Bukan. Ibu, ini gimana sih eh ngadu-ngadu ke guru saya kalau kalian Oh lah. iya benar. Benar benar benar. Anaknya ngambek. Anaknya ngambek dan marahin ibunya gitu Iya kan, malah betul betul. dimusuhin gitu kan. Jadi artinya taktik strateginya yang harus betul-betul diperhatikan lagi seperti itu. Itu Bu Bunda, Sri. Hmm? iya, oke. Bunda, gini loh, Bun. Kebanyakan tuh teman-teman gini, misalnya kan pelaporannya itu pelaporan hasil belajar itu kan kadang kan kita lewat WA atau Google Classroom ya. Cuma beberapa pernah ada pengumpulan. Nah, setelah bukunya dikumpulin itu ternyata dikoreksi, itu ada yang ditulisin sama orang tuanya, ada yang gitu. Itu penilaian terbaik dari guru gitu, kebijaksanaan dari guru itu sebaiknya seperti apa sih, Bun? Apakah kita Ya, nilai sesuai KKM atau bagaimana ya sebaiknya gitu? ya kalau misalnya ini kesepakatan dulu ya. Oh, Kalau sebelumnya seandainya harus ada kesepakatan. Jika ditemukan ada yang ditulisin, berarti gitu ya, Bun. jadi ada Oh, kesepakatan oke. dulu dengan orang tua. Kalau sampai ditemukan ditulisi oleh orang tua, maka punishment-nya apa? Gitu ya. Oke. Jadi nilainya minimal, memang minimal adalah KKM ya, jangan sampai di bawah KKM kan Betul. biasanya. Iya, Nah, iya, jadi jadi artinya repot nanti. artinya kita kasih dulu informasi ke orang tua kalau sampai dikerjain sama ibunya atau sama bapaknya, maka bisa jatuh di bawah KKM. Nah, kan dia mulai khawatir kan, Iya, apalagi betul. kemudian kita temukan seperti itu. Nah, ketika kita temukan seperti itu, jangan dijatuhin dulu KKM-nya, kita tanya dulu alasannya. Kenapa sih Oke. dibikinin juga? Kan sudah dikasih tahu Mm-mm. bahwa ini bisa jatuh KKM-nya. Karena tujuannya utama itu adalah jujur. Kalau orang tuanya sudah membantu seperti itu,
maka si anak juga akan keenakan terus gitu kan, tidak ada effortnya, semangat dia. Mm-mm. Karena Mm-mm. kalau belum apa-apa, ibunya udah ngebantu. Yang namanya orang tua ya, saya juga ngalamin gitu kan, pasti Iya setiap betul. saat selalu siap ngebantu. Nah itu jadi artinya eh, makanya saya bilang bedanya Filipina Indonesia adalah sebelum PJJ berlangsung, mereka itu pendekatan dengan orang tua. Jadi kalau kita kan sudah berlangsung 3 bulan atau 4 bulan baru ada pedoman orang Betul. tua kan. Nah kalau Iya dia betul. dari awal sudah ada, sehingga makanya PJJ-nya lebih terlambat di awal dimulai daripada di Indonesia. Jadi kalau Indonesia Hmm. itu PJJ sudah mulai dari bulan April, bulan Mei, dia masih baru semester bulan Agustus baru mulai. Tapi sudah ada pedoman orang tuanya gitu. Nah, jadi Kuat. artinya mereka perkuat dulu fondasinya bahwa Betul. pada saat PJJ yang paling dekat adalah orang tua yang ada di rumah. Bagaimana? Maka ada pelatihan dulu dengan orang tua. Oh, selama PJJ mereka harus begini, begini, begini. Nah, itu pedomannya pelatihan terus baru Agustus dimulai. Nah, ini adalah strateginya. Sehingga ketika terjadi PJJ, si guru tidak terlalu bekerja keras karena si orang tua sudah Sudah mengerti paham. bagaimana membimbing, bagaimana mendampingi, dan seterusnya. Jadi tidak terjadi seperti waktu itu ya, kalau nggak salah ada anak yang dibunuh oleh ibunya gara-gara Iya. PJJ-nya nggak benar. Wah, itu Iya kan betul. Itu udah ngaco. terlalu, makanya jangan sampai Betul. terjadi seperti itu gitu ya. Iya Baik, ada betul. pertanyaan lagi? Ada satu lagi Bunda nih. Sebentar, Ya, sebentar. Atas nama Bapak nih. Bapak oh In Bapak. Setiaji. Ya. Pertanyaannya Oh iya, adalah ngasih Assalamualaikum bunga nih, Bunda. Ya? ngasih bunga Insetiaji. Oh gitu. Aduh, ngasih bunga ke siapa kira-kira ya? Ke yang jilbab biru atau ke jilbab coklat? Yang coklat Oke. lah, yang biru udah expired. Jadi gini katanya, Ya. Assalamualaikum Bunda, mohon arahannya. Yang pertama, bagaimana membentuk karakter peserta didik yang siap tampil tanpa harus dirayu terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana mempertahankan karakter peserta didik kita yang sudah terbentuk baik di masa pandemi, secara di masa pandemi ini peserta didik banyak yang kurang dikontrolnya oleh bapak ibu gurunya. Jadi beliau ini mengakui kalau bapak ibu guru tidak hanya orang tua, jadi bapak ibu guru juga banyak yang itu nggak ngontrol. Gitu Ya, Bun, gimana Bun? alhamdulillah ngaku ya. Ya ngaku nih, nggak apa-apa lah. Wajar karena bukan satu dua orang gitu sedunia. Betul, betul, betul. Baik, terima kasih Mbak Julia. Jadi bagaimana caranya agar si anak siap tampil? Nah, jadi itulah perlunya pendekatan. Jangan sampai terjadi ketika sudah di depan, udah on air, di depan video, ayo Julia maju, ayo dong, yo ayo, ayo, ayo. Nah, di depan layar, di iming-iming, tidak perlu. Jadi Oh. sebelum layar dimulai, 1 hari sebelumnya, atau sore sebelumnya, dan seterusnya lah, pokoknya dikasih waktu sebelum tampil, ayo kamu mau maju kan? Nah, jangan lupa kasih hadiah. Jangan sampai hadiahnya apa namanya memberatkan. Telepon ibunya atau komunikasi ibunya, Bu, dia mau tampil Bu, tolong siapkan hadiah ya Bu ya. Kasih tahu goreng yang enak, tahu isi satu lah untuk hadiahnya. Bilang dari Pak Guru. Nah, dia akhirnya mau tampil. Jadi pada saat sudah on air, sudah belajar, dia mau tampil karena sudah ngebayangin dapat hadiah. Bagaimana kalau kita tidak bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya? Jadi yang pertama adalah kita mempersiapkan jauh-jauh hari, gitu ya. Jauh-jauh hari artinya sebelum pelaksanaan. Kita dekati orang tuanya. Kalau ternyata bilang saya nggak punya hadiah apa-apa,
minimal kasih ciuman satu lah gitu ya. Jadi nanti begitu dia udah tampil, ibu kasih cium dia satu. Kan gratis kan Bu? Ya masa cium aja nggak boleh? Ya oke. Nah jadi terus ngomonglah si bapak ke anaknya, besok kamu tampil terus dapat hadiah dari ibu kamu. Jangan dikasih tahu cium, nanti dia gratisan doang gitu ya. Kamu dapat hadiah dari ibu kamu gitu. Iya iya iya, jangan kasih Nah, tahu kalau hadiahnya ciuman dan pelukan. Betul betul. jadi artinya supaya dia terbuka wawasannya bahwa selama ini memang ada anak-anak tertentu kalau tidak diiming-imingi dia tidak akan berhasil seperti itu. Tapi ada anak yang dengan kesadaran penuh untuk belajar dengan sesungguhnya. Nah, saya bertemu dengan seorang anak, dia kebetulan ini kisah nyata ya. Kebetulan bapaknya pengusaha sukses gitu. Anaknya yang paling besar 16 tahun. Kemudian saya bertemu dengan dia gitu, lagi jalan olahraga bertemu dan saya tanya, "Sekolah di mana?" "Enggak sekolah tuh." "Loh, ada orang kayak gitu?" Saya bilang gitu. Ada katanya. Ya karena terus anaknya bilang jawab, ya ngapain bapak kan udah kaya dan seterusnya gitu kan. Bapak udah punya segala macam. Saya bilang apa ini masalahnya ya pasti ada aspek psikologisnya. Nah itu artinya ketika si anak sudah mulai ngambek, nah ini tidak ada effort dari orang tua maupun guru untuk melakukan pendekatan. Dibiarkan dan akhirnya berlarut-larut. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Ingat kasus ada video yang kisah nyata, seorang anak 3 hari tidak masuk sekolah, gurunya datang ke rumahnya, ternyata dia sedang dikurung di bawah lantai dasar rumahnya oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya. Ya Nah, Allah. artinya bahwa bisa terjadi seperti itu. Mungkin si ibunya juga lagi stres dan kemudian si anaknya merengek dan banyaklah masalahnya. Jadi artinya perlulah gurunya datang ke rumah muridnya sekali-sekali biar apa namanya ada kedekatan. Tapi nanti jangan sekarang. Nanti kalau Iya, sekarang tahu-tahu gurunya kena pandemi. jaga jarak dulu. Siap, 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 siap. Iya, Masya iya. Allah, luar biasa ini, Pak. Apa pemaparan hari ini, diskusi hari ini luar biasa, Bunda. Terima kasih Terima banyak, sangat, kasih. sangat, sangat membangun. Ya, aduh, Masya Allah, luar Alhamdulillah. biasa. Keren pokoknya buat Bunda. Wah, Bunda, Bunda, sebelum nih, ini makasih. udah jam 21 lewat 6, 92. Bunda. Closing statementnya dari Bunda buat motivasi Oke. kita semua. Oke. Ya, terima kasih Mbak Julia. Alhamdulillah Ibu sudah di-invite dalam acara yang luar biasa ini. Kita saling berbagi. Ibu juga bukan sempurna ya. Ibu banyak kekurangannya Mbak Julia, termasuk kurang Enggak. tinggi. Kurang tinggi. Bunda kurangnya cuma itu doang, kurang tinggi. Yuli kurang kurus, kurang salah. Masya Allah, luar Jadi biasa Bunda terima pokoknya. kasih sekali lagi. Jadi pertama pembelajaran PJJ ini masih berlangsung dan kita sebagai orang tua dan sebagai guru masih harus terus ditempa kesabarannya. Jadi banyak sekali strategi-strategi yang bisa dilakukan. Misalnya sekarang sudah ada yang mulai dengan blended learning dan sebagainya gitu ya. Yang terbaru di Amerika ada hybrid learning. Seperti apa sih hybrid learning? Jadi itu pembelajaran offline dan online gitu kan. Nah itu dipelajari terus agar supaya ada inovasi, si anak juga tidak jenuh dengan pembelajarannya seperti itu. Dan kemudian si guru juga tidak merasa terbebani gitu kan. Jadi artinya bahwa keadaan ini pasti akan berakhir. Kita doakan bersama. Nah, selama belum tahu kapan akan berakhirnya, maka kita jangan sampai turun semangat kita, gitu ya. Terus berbakti buat negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga terutama adalah meningkatkan taraf hidup anak bangsa kita. Jangan sampai kita hanya sekedar bercita-cita anak kita hanya seperti apa gitu ya. Kita ingin agar dia bisa mendunia.
bisa membuat heboh dunia. Nah, ini adalah kebanggaan lahir batin. Terus terang saja, kalau anaknya hebat, kadang-kadang yang disebut hanya orang tua, padahal di belakangnya ada guru yang hebat, gitu ya. Masya Nah, ini Allah. Nah, ini yang harus terus kita kita pacu dan kita picu bahwa kita akan menelurkan anak-anak yang hebat luar biasa. Tidak perlu kita dipuji, tetapi semuanya adalah kembali kepada ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Yuli nggak bisa berkata-kata, pokoknya keren. Melihat Bunda sekarang benar-benar buat yang masih muda, yang masih ayo semangat, jadilah individu pembelajar, intinya seperti itu. Jadilah individu pembelajar, apapun profesinya, jadilah individu pembelajar supaya kita bisa bertahan dengan segala macam keadaannya. Oke Bunda, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata saya yang kurang sopan, tingkah laku ataupun wah, bercandanya terlalu berlebihan ya Bunda, mohon maaf lahir batin. Cukup kok, alhamdulillah. Bunda juga dari tadi ketawa aja. Mudah-mudahan Bunda nggak kabok ya, kayaknya bakalan nambah deh, pengen nambah sesinya. Oh iya, silakan, silakan Mbak Julia. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Insya Allah Jadi bermanfaat. nanti Bunda akan menjelaskan bagaimana triknya membuat baju sendiri, tidak belajar dari mana-mana. Iya. Coba sampai nasi yang sisa semalam aja sama Bunda bisa jadi sebuah makanan. Apem ya kalau nggak salah waktu itu ya? Iya, apem. Apem. Iya, Masya apem. Allah. Yuli baru ingat, oh iya bener juga ya, nasi yang malam di blender dijadiin tepung beras. Coba. Iya, jadi fermentasi. Masya Allah. Pokoknya ketemu Bunda, kenal Bunda, semuanya benar-benar jadi motivasi. Dan hadiah dari Bunda itu yang Mas Yuli ingat, benar-benar apa? Lampu yang buat laptop itu Bunda. Bunda ingat nggak? Itu masih Yuli simpen. Ada 2 Yuli dapat tuh waktu ikut seminar Bunda. Pokoknya itu sangat berkesan deh. Masya Allah luar biasa motivasinya. Terima kasih banyak ya Bunda. Doakan kami dapat mendapatkan minimal sedikit. Oh iya nih, tuh kata suami Yuli tuh nih. Sama suami Yuli langsung diambilin nih gitu. Masih ada kan? Ini bukti ya. Ini bukti tidak perlu mahal ataupun apapun ya, semua itu bisa berkesan dan saya sangat mempunyai kesan mendalam terhadap Bunda Lili. Alhamdulillah. Luar biasa pokoknya. Terima kasih banyak ya Bunda Yuli. Ya, Pokoknya sama-sama. makasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Ya, Yuli pamit, Bunda Lili terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat-sehat selalu warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Oke. Maraming, Bye-bye. maraming, selamat sainyong lahat. Terima Waduh, kasih banyak semuanya. Thank you, atur nuhun Bunda. Oke, kita off ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lili, Yuli pamit. Dadah. Dadah.